Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan tujuan agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Baik, sebelum kita menuju ke materi, Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu. Apakah dari kalian ada yang tahu apa arti dari tasawuf? Tasawuf adalah suatu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Nah, saat kalian belajar tentang ilmu tasawuf, pasti kalian belajar juga tentang tokoh tasawuf. Dapat diketahui, tokoh tasawuf itu ada Imam Junaid al-Baghdadi, kemudian Rabi'ah al-Adawiyah, kemudian Imam Ghazali, dan kemudian ada Syekh Abdul Qadir al-Jailani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua tokoh ilmu tasawuf. Yang pertama yakni Imam Junaid al-Baghdadi, kemudian yang kedua yakni Rabi'ah al-Adawiyah. Yang pertama kita akan mempelajari ajaran tasawuf Imam Junaid al-Baghdadi. Biografinya, nama lengkapnya adalah Abu Qasim al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid al-Baghdadi. Beliau ini lebih populer dengan panggilan al-Junaid al-Baghdadi. Dan terkadang juga beliau ini dipanggil hanya dengan Junaid saja. Beliau lahir di kota Nihawan, Persia, dan wafat pada tahun 298 Hijriah atau pada tahun 910 Masehi. Imam Junaid ini belajar ilmu tasawuf kepada pamannya yang bernama Syekh Sari al-Sakoti dan juga Al-Haris al-Muhasibi. Beliau ini pendiri Madrasah al-Baghdadiyah. Sejak kecil Al-Junaid ini terkenal sebagai seorang anak yang cerdas, sehingga sangat mudah dan cepat belajar kepada pamannya. Ketika berumur 7 tahun, Al-Junaid ini telah diuji oleh gurunya tentang makna syukur. Kemudian Al-Junaid ini menjawab dengan tangkas, syukur adalah jangan sampai Anda berbuat maksiat dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat Al-Junaid ini ditanya tentang arti syukur, beliau ini menjawab dengan tegasnya, yakni syukur itu intinya tidak ingkar terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan Al-Junaid di samping seorang sufi, beliau juga seorang pedagang. Beliau ini meneruskan usaha ayahnya, yaitu sebagai pedagang barang pecah belah di pasar tradisional. Setelah selesai berdagang, beliau pulang ke rumah dan mampu mengerjakan sholat dalam sehari semalam sebanyak 400 rakaat. Al-Junaid ini lebih mementingkan mengajar dan berdiskusi daripada menulis buku. Sehingga Ibnu Nadim dalam buku Al-Fihris hanya menyebutkan 2 kitab Al-Junaid, yaitu yang pertama Amsal Al-Quran yang naskahnya sudah tidak ada. Dan yang kedua adalah Ar-Rosail yang sebagian besar dapat ditemukan. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatnya yang dapat kita temukan adalah yang dimuat dalam kitab-kitab karangan muridnya. Pada akhir perjalanan hidupnya, ia ini diakui banyak muridnya sebagai imam. Imam Al-Junaid ini meninggal pada hari Jumat pada tahun 298 Hijriah atau pada tahun 910 Masehi. Beliau ini dimakamkan di dekat makam pamannya sekaligus gurunya, Sari al-Sakoti di Baghdad. Kemudian inti ajaran tasawuf Al-Junaid. Konsep pemikiran tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid ini belum tersusun secara sistematis, hanya disampaikan lewat ungkapan-ungkapan verbalnya.
Sehingga pemikiran tasawufnya ini baru banyak ditemukan dari tulisan-tulisan muridnya yang mengutip pendapatnya. Suatu saat Al-Junaid mengatakan, apabila saya telah mengetahui sesuatu ilmu yang ternyata lebih besar daripada tasawuf, tentulah saya telah pergi untuk mencarinya, sekalipun harus dengan merangkak. Dapat kita ketahui bahwasanya ajaran tasawuf Al-Junaid ini berpusat pada khauf dan roja. Arti dari khauf ini adalah takut, kemudian roja ini harap. Al-Junaid ini pernah berkata bahwasanya jika Allah membuat qabid dan khauf, maka hancurlah eksistensi kemanusiaanku. Dan apabila Allah membuat basit dan roja, maka Allah mengembalikan eksistensi kemanusiaanku. Sikap zuhud dan fakir adalah jalan yang ditempuh oleh Al-Junaid ini dalam laku tasawufnya. Sebagaimana disampaikan oleh Said Hawa yang mengutip pernyataan Al-Junaid, yakni kami tidak mengambil tasawuf dari pembicaraan atau kata-kata, melainkan dari lapar dan keterlepasan dari dunia ini, dan dengan meninggalkan hal-hal yang sudah biasa dan kami senangi. Al-Junaid ini memandang tasawuf sebagai jalan kearifan manusia dalam menjalankan hidupnya. Bagi Al-Junaid ini, orang arif adalah orang yang tidak terikat oleh waktu. Kemudian pemikirannya tentang makrifah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makrifah ta'aruf dan yang kedua adalah makrifah ta'rif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan makrifah ta'aruf? Makrifah ta'aruf adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan orang banyak akan dirinya dan memberitahu orang banyak akan hal-hal yang menyerupai dengan dirinya. Adapun makrifah ta'rif adalah Allah memberitahu orang banyak bekas-bekas kekuasaannya dalam cakrawala dan dalam diri manusia. Kemudian secara halus terjadilah benda-benda menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal cara untuk memperoleh makrifah, Al-Junaid ini mengatakan harus melalui makomat dan ahwal. Makrifah tidak akan dapat tercapai tanpa pemurnian tauhid. Adapun dasar-dasar ajaran tasawuf Al-Junaid adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang sufi harus meninggalkan kelakuan dan sifat-sifat buruk dan menjalani budi pekerti yang baik. Kemudian dasar yang kedua adalah ajaran tasawuf adalah ajaran-ajaran yang dapat memurnikan hati manusia dan mengajarkan hubungan baik dengan makhluk lain. Kemudian yang ketiga, memalingkan perhatian dari urusan duniawi kepada urusan ukhrawi. Yang keempat, harus berpegang kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan sempurnanya. Kemudian, seorang sufi harus bisa melakukan 3 syarat amalan, yaitu yang pertama, melazimkan zikir yang disertai himmah dalam kesadaran penuh. Kemudian yang kedua, mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi. Kemudian yang ketiga, senantiasa melaksanakan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Al-Junaid ini membatasi jumlah muridnya, yaitu hanya terbatas 20 orang saja. Ia berusaha agar ajaran-ajarannya itu tidak sampai ke tangan orang awam dengan tujuan agar mereka tidak salah menafsirkannya. Walaupun beliau ini sangat hati-hati, murid Al-Junaid ini ada juga yang pernah diadili dan mendapatkan tudingan zindik, yaitu Al-Halaj. Pada saat itu Al-Junaid ini disuruh untuk menandatangani surat kuasa untuk menghukum mati muridnya tersebut, Al-Halaj tadi. Dalam surat kuasanya, Al-Junaid ini menyampaikan, berdasarkan syariat, Al-Halaj ini memang bersalah, tetapi menurut hakikat, Allah yang maha mengetahui.
Corak tasawuf yang dikembangkan oleh Al-Junaid Al-Baghdadi ini menjadi rujukan bagi ajaran tasawuf di kemudian hari, sehingga muncul komunitas sufi yang mengambil sanad dari beliau. Di kalangan sufi, Al-Junaid ini dinilai sebagai guru awal dan mendapatkan gelar syekh atau penghulu kaum sufi. Bagaimana anak-anak, masih semangat bukan? Baik, kita akan menuju ke tokoh tasawuf yang kedua, yakni ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Biografinya, nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah Al-Haisiyah. Beliau ini diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau pada tahun 713 Masehi atau 99 Hijriah atau 717 Masehi di suatu perkampungan di dekat kota Basrah yang terletak di Iran, dan beliau ini wafat di kota tersebut pada tahun 1805 Hijriah atau pada tahun 801 Masehi. Beliau ini dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga beliau ini dinamakan Rabi'ah yang berarti anak keempat. Nah, ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabi'ah dan ketiga saudara ini memutuskan untuk mencari penghidupan di kota. Namun Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya tersebut, sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah Rabi'ah ini diculik oleh sekelompok penyamun, kemudian dijual sebagai hamba sahaya atau budak seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pada usia remaja ini, Rabi'ah menjadi salah satu remaja yang kehilangan kemerdekaannya dan menjadi amat yang dapat diperjualbelikan dari majikannya yang satu ke majikan yang lain. Nah, Rabi'ah Al-Adawiyah ini menjadi amat yang sangat laris karena muda, cantik, bersuara merdu, pandai menyanyi dan menari. Dari kemampuannya menyanyi dan menari ini, membawa Rabi'ah ini menjadi penyanyi dan penari di istana Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad. Namun demikian, setelah malam Rabi'ah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon pertolongannya untuk diberi kebebasan. Rabi'ah ini berdoa jika ia dapat bebas dari perbudakan, maka ia tidak akan berhenti sedikit pun untuk beribadah. Suatu saat ketika Rabi'ah sedang berdoa dan melakukan sholat malam, majikannya dikejutkannya oleh cahaya di atas kepala Rabi'ah. Cahaya itu bagaikan lampu yang menyinari seluruh isi rumahnya. Nah, melihat peristiwa aneh tersebut, maka majikannya menjadi ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabi'ah tersebut. Sebelum Rabi'ah pergi, pedagang itu menawarkan kepada Rabi'ah untuk tinggal dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhannya. Namun karena kezuhudannya tadi, Rabi'ah menolak, dan sesuai janjinya, jika ia bebas maka Rabi'ah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah bebas dari hamba sahaya, Rabi'ah pergi mengembara di padang pasir. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikenal menjadi tokoh sufi besar dan dikunjungi banyak orang. Di antara tokoh sufi yang pernah mengunjungi Rabi'ah ada Malik Dinar, kemudian Sufyan As-Sauri, dan Syakik Al-Balhi. Rabi'ah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat. Rabi'ah ini dikenal sebagai tokoh sufi dengan syair-syair cintanya yang sangat indah dan mengagumkan. Kemudian inti ajaran tasawuf Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah ini memiliki corak tasawuf yang unik, berbeda dengan para sufi pendahulunya.
Corak tasawuf Rabi' al-Adawiyah ini terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta Allah. Ia mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan dua corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan yang kedua cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak pada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makom ini, seorang hamba berusaha untuk dekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya. Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawanya kepada pengalaman baru, yakni pengalaman merasakan cinta yang kedua, yaitu cinta karena dirimu. Pada makam ini Rabi' al-Adawiyah mengalami hosaf. Apa sih hosaf itu? Hosaf itu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhan. Melalui proses muqasyafah, hamba berusaha Tuhan membukakan hijab Rabi' al-Adawiyah sehingga tercapailah makam musyahadah, yaitu pengalaman menyaksikan keagungan Allah melalui basyirah atau mata hati, sehingga ia mencapai makrifah, yakni mengenal Allah dengan meyakinkannya. Pada tahap ini Rabi' al-Adawiyah merasakan cinta Allah karena dirinya. Ia berada pada posisi yang pasif, menjadi objek yang menerima limpahan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf yang diamalkan Rabi'ah ini termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran-ajaran Rabi'ah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan tasawuf dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufi, Rabi'ah banyak dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya, dan puisi cintanya sering dirujuk oleh para sufi lainnya. Misalnya dirujuk oleh Abu Thalib Al-Makki, kemudian Az-Zuhrawardi, kemudian Al-Ghazali. Baik, itu tadi penjelasan materi dari Bu Guru. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Bu Guru akan memberikan tugas. Tugasnya adalah masing-masing dari kalian menulis ajaran tasawuf apa yang telah diajarkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi dan Rabi'ah al-Adawiyah. Jawaban bisa ditulis di buku tulis masing-masing. Setelah selesai, bisa dikumpulkan kepada ketua kelas. Kemudian, ketua kelas dikumpulkan di meja saya. Dapat kita simpulkan bahwasanya setelah mempelajari ajaran tasawuf dari Imam Junaid al-Baghdadi dan Rabi'ah al-Adawiyah, seharusnya kita dapat bersikap rajin menjalankan ibadah sesuai dengan syariat yang ada. Kemudian membersihkan batin dengan menghindari akhlak buruk dan menggantinya dengan akhlak yang baik. Kemudian selalu meningkatkan kualitas keberagamaan melalui pengamalan ajaran agama. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.